Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doa kita yang sering kita panjatkan sejak bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Syukur Alhamdulillah atas kodrat dan irodatnya, kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula lah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Sahabat Salimah, pada setiap kesempatannya saat Rasulullah berkhutbah di bulan Ramadan, beliau senantiasa menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, Sahrul Mubarak, dan bulan penuh kemuliaan. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibandingkan bulan-bulan lainnya adalah bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Begitu tinggi kemuliaan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Laksana kemuliaan Allah dengan seluruh makhluknya. Bahkan dalam sebuah hadis lainnya, beliau menegaskan bahwa seandainya umatku tahu tentang keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan, pasti umatku akan berharap bahwa semua bulan dalam setahun adalah bulan Ramadan semuanya. Membahas tentang kemuliaan Ramadan tentu tidak akan lepas dari kemuliaan ibadah fardu di dalamnya, yaitu pelaksanaan ibadah puasa. Ibadah puasa ini merupakan pelaksanaan dari salah satu rukun Islam. Puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan telah memenuhi syarat wajibnya. Ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat mulia, dikarenakan ibadah satu-satunya yang dibebaskan dari intervensi siapapun dari makhluk Allah di muka bumi. Begitu juga bahwa ibadah puasa ini sangat rahasia, sehingga kerahasiaannya hanya diketahui oleh si pelaku dan Allah saja. Pahala orang-orang berpuasa akan diperoleh langsung bagi si pelaku tanpa dijelaskan berapa kali lipat ganjaran pahalanya. Akan tetapi cukup ditegaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Disebutkan pula bahwa puasa itu adalah perisai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perisai dari godaan hawa nafsu yang menggiring kepada batalnya puasa, seperti makan, minum, dan syahwat. Dengan berpuasa, kita akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu bahagia pada saat berbuka puasa dan kebahagiaan yang kedua saat bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat nanti. Kemuliaan bulan Ramadan lainnya adalah bahwa orang-orang yang melakukan ibadah puasa dijamin akan mendapatkan ampunan dari Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, maka ia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Dari sini kita sahabat Salimah dapat memahami bagaimana kemuliaan bulan Ramadan.
Bagi yang melaksanakan ibadah di dalamnya akan mendapatkan keutamaan dari kemuliaan bulan puasa itu. Dengan syarat kita melakukannya dalam keadaan beriman kepada Allah. Ketahui oleh kita semua bahwa kata iman dalam konteks hadis tersebut adalah meyakini dan membenarkan bahwa janji Allah kepada orang yang melakukan ibadah puasa akan mendapat pahala dan ganjaran yang berlipat ganda adalah benar adanya. Kemuliaan bulan Ramadan lainnya adalah bahwa orang-orang yang melakukan ibadah puasa dijamin akan mendapatkan ampunan dari Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, maka ia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Dari sini kita sahabat Salimah dapat memahami bagaimana kemuliaan bulan Ramadan. Bagi yang melaksanakan ibadah di dalamnya akan mendapatkan keutamaan dari kemuliaan bulan puasa itu. Dengan syarat kita melakukannya dalam keadaan beriman kepada Allah. Ketahui oleh kita semua bahwa kata iman dalam konteks hadis tersebut adalah meyakini dan membenarkan bahwa janji Allah kepada orang yang melakukan ibadah puasa akan mendapat pahala dan ganjaran yang berlipat ganda adalah benar adanya. Yang kedua, menyiapkan sarana pendukung. Kita harus menyiapkan sarana pendukung guna merawat semangat ibadah yang telah muncul di antara anggota keluarga kita. Misal saja, kita membuat kesepakatan antar sesama anggota keluarga seperti jadwal dan target membaca Al-Quran, mengurangi menonton televisi, mengurangi dalam penggunaan gadget, atau mungkin mengurangi aktivitas kita di media sosial, dan banyak hal lain yang bisa kita sepakati dengan anggota keluarga kita. Selain itu juga, kita menghidupkan suasana berlomba dalam beribadah antara anggota keluarga kita selama bulan Ramadan ini. Bisa dengan membuat catatan per anggota keluarga kita, lalu kita tempel di musolah keluarga atau mungkin tempel di tempat-tempat strategis. Bahkan kita menyiapkan hadiah bagi anggota keluarga kita yang mencapai target ibadahnya. Tidak lupa pula kita juga memudahkan penggunaan perlengkapan ibadah seperti ibadah sholat, Al-Quran, disiapkan secara mudah oleh kita. Bahkan mungkin kita bisa menyiapkan buku-buku zikir, buku-buku cerita yang bermanfaat untuk anggota keluarga kita agar mudah dibaca oleh mereka selama mengisi bulan Ramadan. Bisa juga dengan menyelesaikan pekerjaan rumah dengan efektif dan efisien, dengan saling berbagi sesama anggota keluarga, atau mungkin seluruh anggota keluarga sesuai dengan kemampuan mereka. Bekerja sama dan saling menolong dalam melaksanakan beramal soleh bersama. Dan jangan lupa juga selalu melakukan mutabaah atau monitoring atau evaluasi bersama anggota keluarga terhadap amalan harian, sehingga kita dapat mencapai target ibadah Ramadan masing-masing anggota keluarga dengan semangat yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan dana. Kenapa menyiapkan dana? Karena selain semangat dan sarana pendukung, maka diperlukan juga persiapan dana agar tercapai target ibadah Ramadan kita dapat lebih sempurna lagi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, di bulan Ramadan ini pula lah kita memiliki kewajiban menunaikan atau membayar zakat. Selain itu, kita juga diperintahkan mengeluarkan infak dan sedekahnya untuk fakir miskin, baik untuk lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, ataupun lingkungan yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak kita dan anggota keluarga kita peduli secara sosial.
atau bisa juga menyiapkan dana untuk menyediakan makanan berbuka bagi lingkungan di rumah kita, atau mungkin di lingkungan yang jauh dari rumah kita, sehingga inilah menjadi sarana belajar buat anak-anak kita. Dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan bersama keluarga kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan merasa keberkahan bulan Ramadan. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita bahas tadi itu baru beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bersama keluarga kita. Masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Hanya saja dari sinilah akhirnya kita mengetahui bahwa pendidikan karakter anggota keluarga yang sempurna, pendidikan karakter anak yang sempurna dapat dibangun dalam keluarga. Karena keluarga adalah tempat pendidikan yang sesungguhnya. Di dalamnya fungsi pendidikan dilakukan secara utuh untuk anak kita, baik dari sisi fisik maupun psikologi, dengan dilandasi kasih dan sayang yang tulus dari anggota keluarganya. Sahabat Salimah, keluarga adalah tempat untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas dan perilaku baik untuk masa depan yang akan mereka hadapi nanti. Oleh karenanya, keluarga harus menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak kita dalam membangun iman, membangun mental, dan pembentukan karakternya. Maka tidak heran, keluarga adalah madrasah utama untuk anak kita. Madrasah pertama dalam proses pendidikan manusia yang membawa peran penting dalam kehidupan. Keluarga adalah madrasah imanku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.